Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Gimana Apa Pak Yudi? kabar, Pak? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, Ini Pak Yudi, gimana, Pak? kan kemarin saya ngontek Pak Yudi ini pengen ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Ada Karena yang mau saya didiskusikan? berkeyakinan masalah saya ini akan tercerahkan sehabis nanti ngobrol dengan Pak Yudi nih. Ada waktu Pak ya? Mohon maaf nih mengganggu Amin, waktunya amin. Pak. Oh iya, Pak. Ini kebetulan saya ada waktu. Silakan kalau Bapak mau berdiskusi dengan saya. Silakan, Pak Ari. Ada yang mau didiskusikan atau dibicarakan mungkin, Pak? Ini Pak Yudi, saya mengajar di SMP. Itu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini yang menjadi permasalahan saya, ini banyak, ya kalau dipresentasin hampir 70%-an lah Pak Yudi, anak-anak SMP itu yang belum mahir membaca Al-Quran. Ini menjadi PR bagi saya selaku khususnya guru pendidikan agama Islam. Ini jadi saya ingin ngobrol dengan Pak Yudi nih, tentang permasalahan saya seperti itu, Pak. Oh iya, Pak Ari. Jadi di sini permasalahannya adalah 70% siswa yang diajarkan Pak Hari ini belum mahir baca Al-Quran gitu Pak ya. Betul, Pak, betul. Nah kira-kira ini apa nih Pak yang menyebabkan sehingga tadi 70% ini anak tidak bisa atau belum mahir baca Quran nih Pak dari pengamatan yang Bapak amati di kelas. Ya gini Pak, awal masuk itu saya mengidentifikasi ya per kelas anak-anak karena saya masih menggunakan metode IKRO Pak. Gitu kan. Karena Oh metode iya IKRO Pak. ini metode yang sudah yang sudah tidak udah banyak di masyarakat. Jadi saya menggunakan metode IKRO, saya inventaris di awal masuk anak di kelas 7 lah atau saya masuk di kelas itu saya inventaris anak yang yang masih IKRO 1 berapa orang, yang masih IKRO 2 berapa orang, yang masih IKRO 3 itu berapa orang, yang masih IKRO 4 berapa orang, IKRO 5 berapa orang, IKRO 6 berapa orang dan yang sudah baca Al-Qur'an itu berapa orang. Terus saya inventaris ya kan. Nah, terus karena waktunya di sekolah saya itu Pak untuk alokasi waktu baca tulis Al-Quran cuma 1 jam Pak. Ini Oh iya. sangat tidak mungkin lah kalau pengalaman saya untuk bisa memaksimalkan anak untuk bisa baca Al-Quran. Tapi saya mencoba Pak untuk anak yang sudah bisa baca Al-Quran ini saya udah ketahui nih. Nah dia yang sudah bisa baca Al-Quran dan saya anggap sudah rada mampu untuk baca Al-Quran untuk mengajari temannya nih tutor Oh sebaya ya Pak iya. ya. Dengan tutor sebaya itu kan yang udah Al-Quran ngajarin temannya untuk membaca Iqra 1, Iqra 2 itu Pak. Oh iya. Jadi tadi Pak Ari itu apa namanya menginventaris ya Pak ya anak-anak Iya, dengan kemampuan di Ikro 1, Ikro 2 dan seterusnya. Selain betul itu Pak. juga tadi Bapak coba menerapkan tutor sebaya ya Pak ya Betul supaya Pak. anak itu uh, bisa yang mengerti membantu temannya yang belum mengerti. Kira-kira tadi ada apa yang Bapak lakukan bisa membantu ya Pak untuk agar anak-anak yang Bapak harapkan tadi itu bisa lebih mahir dalam membaca Al-Quran ya Pak ya? Nah itu Pak permasalahannya masih belum memuaskan lah bagi saya Oh selaku iya. guru agama dengan hal yang penting karena itu Pak alokasi waktu diberikan oleh dinas pendidikan kan cuma 1 jam di SMP kan 1 jam 40 menit sedangkan kita mengelola istilah kasarnya satu kelas itu kurang lebih 36 siswa. Jadi ada sih hasilnya, cuman belum maksimal, belum apa yang saya harapkan kan gitu. Oh iya, Itu Pak. betul Pak.
kira-kira ada nggak Pak nih cara lain gitu Pak agar tadi ketercapaian anak 70% itu bisa mahir membaca Al-Quran itu bisa terlaksana gitu Pak? Saya ada rencana gini, Pak. Ingin berkolaborasi dengan teman sejawat dengan minta bantuan dukungan kepada kepala sekolah. Itu. Karena saya ada punya rencana, Pak, ingin memberikan waktu tambahan di luar jam pelajaran untuk mengajari anak baca Al-Quran gitu. Kan saya ada Oke. rencana ingin menghadap ke kepala sekolah, menyampaikan ide saya seperti ini, dan terus saya akan berkolaborasi dengan satu rumpun saya, guru-guru pendidikan agama Islam, dan berkolaborasi dengan meminta bantuan kepada rekan-rekan guru untuk memberikan waktu luangnya gitu untuk mengajari anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran, Pak. Gitu. Ya, ya. Bagus itu Pak itu. Jadi Bapak coba tadi menginventaris, terus mencoba dengan metode tutor sebaya dan juga Bapak coba berkolaborasi dengan teman-teman guru PAI dan juga minta dukungan dari kepala sekolah ya Pak ya, ya tadi ya. Bagus-bagus sekali itu Pak, coba yang Bapak coba lakukan di situ. Lantas komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan selanjutnya gitu Pak? Saya insya Allah besok lusa akan menghadap kepala sekolah. Mudah-mudahan besok ada kepala sekolah ada di sekolah. Saya akan minta izin. Bahwasanya saya punya rencana seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, nanti kalau kepala sekolah itu mengizinkan, lalu nanti saya akan ini Pak, berarti hari Kamisnya atau hari Jumatnya akan mengundang orang tua yang anaknya perlu bantuan, gitu kan, perlu bantuan saya atau guru-guru yang lain untuk mendapatkan jam tambahan untuk baca Al-Quran. Nah, Oh nanti iya, insya Allah setelah orang tuanya mengetahui itu, minggu depannya itu saya insya Allah sudah mulai action dengan teman serumpun saya, dengan membagi anak-anaknya, siapa nih yang yang di kelas siang dan dari kelas pagi, karena di saya masih ada 2 shift, Pak. Itu antar oh, kelas pagi dengan kelas siang. Berarti kalau kelas pagi nanti tambahannya di siang gitu, Pak. Kalau yang kelas siang tambahannya nanti di pagi. Dia jadi menjelang waktu mau masuk lah, masuk kan jam 12.30. Berarti anak yang kelas siang itu jam 11 sudah ada di sekolah untuk mendapatkan jam tambahan untuk belajar baca tulis Al-Quran, Pak. Coba minta doanya Pak, mudah-mudahan apa yang saya laksanakan, apa yang saya harapkan itu bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik karena sebuah kebanggaan lah, dan sebuah memang harapan saya itu adalah ketika anak lulus SMP itu bisa baca Quran, Pak. Itu karena itu pedoman hidup kita selaku umat muslim. Gitu, Pak. amin, 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 amin. Ini bagus sekali nih Pak ya. Jadi apa namanya Bapak sudah coba menjelaskan yang akan Bapak lakukan. Selanjutnya bagaimana nih perasaan Bapak nih setelah eh, diskusi kita kali ini? Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah Pak, saya nambah spirit, nambah semangat saya untuk menerapkan apa yang saya akan laksanakan ke depan. Apalagi saya setelah mendapatkan pencerahan dari Pak Yudi, orang hebat, makanya saya tidak salah minta izin kepada Pak Yudi untuk ngobrol-ngobrol tentang permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak atas dukungan, Iya, motivasinya, masukannya. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang saya telah rencanakan. Lagi terima amin, kasih amin. Pak, terima kasih Sama-sama atas Pak. waktunya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya karena saya tahu Pak Yudi orang sibuk, tapi mau meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Sekali lagi terima Ya, kasih Pak.
Heeh. Makasih Pak Ari, terima kasih sama-sama Salam ke atas keluarga Pak Yudi, mohon maaf. iya, baik, Assalamualaikum makasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.